Pernahkah Anda menanam mentimun, merawatnya setiap hari dengan penuh kasih sayang, tetapi hasilnya hanya beberapa buah kecil yang bengkok dan sama sekali tidak memuaskan? Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak memiliki bakat berkebun. Tapi tunggu dulu, tahukah Anda bahwa sebenarnya ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan oleh para petani sukses? Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana membuat mentimun Anda berbuah tanpa henti dengan menggunakan 5 jenis pupuk khusus yang akan menghasilkan panen raksasa. Saya berjanji, setelah Anda mengetahui rahasia ini, Anda akan kewalahan memanen mentimun setiap hari, sampai-sampai Anda harus membagikannya kepada semua tetangga Anda. Banyak orang percaya bahwa menanam mentimun hanya butuh air yang banyak dan sinar matahari. Itu adalah mitos besar yang harus kita hancurkan sekarang juga. Jika Anda hanya mengandalkan air, Anda membiarkan tanaman Anda kelaparan. Di video ini, saya akan mengungkap kebenaran yang tidak banyak diketahui tentang nutrisi tersembunyi yang akan memicu ledakan pertumbuhan pada tanaman Anda. Apakah Anda tim yang suka membeli pupuk kimia mahal, atau tim yang suka membuat pupuk organik sendiri di rumah? Tuliskan pilihan Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita lihat mana yang paling banyak pendukungnya. Sebelum kita masuk ke dalam daftar 5 pupuk ajaib tersebut, sangat penting bagi kita untuk memahami sedikit latar belakang tentang tanaman yang menakjubkan ini. Mentimun berasal dari daerah beriklim hangat dan telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Secara alami, tanaman ini adalah pelari cepat dalam dunia tumbuhan. Bayangkan saja, dari sebuah biji kecil, ia bisa tumbuh menjadi sulur yang panjang dan menghasilkan puluhan buah besar hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Karena kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa inilah, mentimun membutuhkan pasokan makanan yang sangat besar dan terus-menerus. Mereka diibaratkan seperti atlet maraton yang sedang berlari kencang. Mereka butuh minuman energi setiap saat untuk terus melaju. Jika tanah Anda miskin nutrisi, atau jika Anda lupa memberinya makan, tanaman ini akan langsung mogok kerja. Daunnya akan menguning, bunganya akan rontok, dan buahnya akan berhenti membesar. Oleh karena itu, rahasia utama dari panen yang melimpah bukan hanya pada bibit yang bagus, melainkan pada bagaimana dan kapan kita memberikan nutrisi yang tepat. Kita harus menyediakan prasmanan makanan yang lengkap untuk mereka. Sekarang, mari kita siapkan catatan Anda, karena kita akan segera membongkar menu prasmanan rahasia yang akan membuat tanaman mentimun Anda sangat bahagia dan produktif. Mari kita mulai dengan senjata rahasia pertama kita, yang mungkin sudah sering Anda dengar tetapi jarang digunakan dengan benar. Ini adalah abu kayu. Ya, sisa pembakaran kayu dari tungku atau api unggun yang sering kita buang begitu saja ke tempat sampah. Banyak orang mengira abu kayu hanyalah kotoran yang tidak berguna, namun ini adalah mitos besar dalam dunia perkebunan. Faktanya, abu kayu adalah tambang emas untuk tanaman mentimun Anda. Mengapa demikian? Karena mentimun sangat membutuhkan elemen kalium untuk membentuk buah yang renyah, manis, dan berukuran besar. Abu kayu mengandung kalium tingkat tinggi, kalsium, dan berbagai mineral penting lainnya yang langsung dapat diserap oleh sistem perakaran tanaman. Bayangkan Anda sedang memberikan suplemen vitamin kelas atas untuk tanaman Anda, tetapi bedanya ini sepenuhnya gratis. Contoh sederhananya begini. Ingatkah Anda saat melihat tanaman mentimun yang daunnya mulai menguning di bagian tepi dan terlihat layu meskipun sudah disiram? Itu adalah jeritan tanaman yang sedang kekurangan kalium yang parah. Jika Anda memberikan nutrisi abu kayu ini pada saat yang tepat, dalam beberapa hari saja daun tersebut akan kembali segar, hijau gelap, dan bunga betina akan mulai bermunculan kembali dengan lebat. Namun, cara menggunakan abu kayu ini juga tidak bisa sembarangan. Anda tidak boleh hanya menaburkannya segenggam penuh tepat di pangkal batang tanaman. Melakukan hal itu justru bisa membakar batang yang sensitif dan membuat tanaman stres. Cara terbaik yang terbukti efektif adalah dengan membuat teh abu kayu. Caranya sangat mudah. Anda cukup mengambil 1 gelas abu kayu murni, pastikan bukan dari kayu yang dicat atau direkatkan, lalu campurkan ke dalam 10 liter air.
Aduk perlahan dan biarkan campuran ini meresap selama 1 hingga 2 hari. Setelah didiamkan, nutrisi dari abu akan terlepas ke dalam air, menciptakan cairan ajaib yang sangat disukai oleh akar mentimun. Saat Anda menyiramkan cairan ini, pastikan tanah di sekitar tanaman sudah dalam keadaan lembab. Jangan pernah menyiramkan pupuk cair pada tanah yang benar-benar kering, karena bisa mengejutkan akar. Ilustrasi yang bagus adalah seperti kita meminum kopi pekat saat perut kosong. Tentu rasanya tidak nyaman. Begitu juga dengan tanaman mentimun Anda. Berikan cairan ini setiap 10 hingga 14 hari sekali selama masa tanaman mulai berbunga. Anda akan takjub melihat betapa cepatnya buah mentimun membesar setelah meminum teh abu kayu ini. Selain memberikan nutrisi kalium yang sangat penting, tahukah Anda bahwa abu kayu juga memiliki fungsi ganda yang luar biasa? Ini adalah rahasia tambahan yang jarang dibahas. Abu kayu dapat bertindak sebagai pelindung alami dari berbagai hama dan penyakit jamur yang sering menyerang tanaman mentimun. Mentimun sangat rentan terhadap penyakit embun tepung, yang membuat daunnya seolah-olah ditaburi bedak putih. Nah, dengan memberikan nutrisi yang kaya silika dan kalsium dari abu, dinding sel tanaman akan menjadi jauh lebih tebal dan kuat. Tanaman yang kuat akan sangat sulit ditembus oleh spora jamur. Jika Anda melihat ada tanda-tanda awal serangan serangga kecil di tanah, taburan tipis abu kering di sekitar area perakaran, dengan jarak aman dari batang utama, bisa membuat serangga enggan mendekat. Ini adalah cara yang sangat alami dan aman, tanpa perlu menyemprotkan pestisida beracun ke makanan Anda sendiri. Jadi, selain mengenyangkan tanaman, Anda juga sekaligus membangun benteng pertahanan yang kuat. Menggunakan satu bahan limbah untuk mendapatkan dua manfaat besar adalah langkah yang sangat cerdas bagi setiap tukang kebun yang ingin menghemat biaya dan mendapatkan hasil panen organik yang maksimal. Setelah tanaman kita mendapatkan pasokan kalium dan kalsium yang cukup dari abu kayu, kita harus memikirkan kebutuhan lainnya. Kita akan beralih ke rahasia pupuk kedua yang mungkin terdengar sangat aneh bagi pemula. Apakah Anda pernah berpikir untuk memberikan roti atau ragi pembuat roti kepada tanaman Anda? Terdengar seperti lelucon, bukan? Banyak orang tertawa ketika pertama kali mendengar hal ini dan menganggapnya sebagai mitos belaka. Tapi mari kita bahas fakta ilmiahnya. Ragi roti adalah organisme hidup yang luar biasa. Ketika diaplikasikan ke tanah, ragi ini tidak secara langsung dimakan oleh tanaman mentimun. Sebaliknya, ragi bekerja sebagai pasukan pemicu bagi mikroorganisme baik di dalam tanah. Ragi akan memakan bahan organik di dalam tanah dan melepaskan senyawa bermanfaat yang merangsang akar mentimun untuk tumbuh dengan sangat agresif. Bayangkan ragi ini sebagai koki yang memasak makanan mentah di dalam tanah menjadi hidangan siap saji yang lezat untuk akar tanaman. Semakin banyak akar yang tumbuh dan menyebar, semakin banyak pula air dan nutrisi yang bisa disedot oleh tanaman, yang pada akhirnya akan menghasilkan jumlah buah yang meledak tanpa henti di setiap ruas sulurnya. Lalu, bagaimana cara meracik pupuk ragi ini agar bekerja maksimal? Sangat sederhana, dan Anda bisa melakukannya di dapur Anda hari ini juga. Ambil satu bungkus ragi kering yang biasa digunakan untuk membuat kue, sekitar 10 gram. Siapkan mangkuk berisi 1 liter air hangat. Ingat, airnya harus hangat kuku. Jangan menggunakan air panas karena akan membunuh ragi tersebut. Masukkan ragi ke dalam air hangat dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Gula ini berfungsi sebagai makanan awal agar ragi bisa bangun dan aktif. Aduk perlahan dan diamkan di tempat yang teduh selama beberapa jam. Anda akan melihat campuran tersebut mulai berbuih dan mengeluarkan aroma seperti roti segar. Itu tandanya pasukan mikroorganisme Anda sudah siap bertempur. Setelah berbuih, campurkan cairan ragi pekat ini ke dalam 10 liter air bersih di dalam ember besar. Sekarang, cairan ajaib Anda sudah siap digunakan. Berikan larutan ini sebanyak 1 liter untuk setiap tanaman mentimun Anda. Contohnya, jika Anda menyiramkannya di pagi hari, dalam beberapa hari Anda akan melihat daun mentimun menjadi lebih besar, lebih lebar, dan berwarna hijau yang sangat sehat, menandakan sistem akar sedang bekerja lembur, memompa nutrisi ke atas.
Satu hal penting yang sering menjadi kesalahan fatal saat menggunakan pupuk ragi adalah waktu pemberiannya. Ada mitos bahwa ragi bisa diberikan kapan saja. Ini sangat keliru. Ragi membutuhkan kehangatan untuk bisa bekerja. Jika Anda menyiramkan larutan ragi ini pada saat musim hujan lebat atau ketika suhu tanah sedang sangat dingin, ragi tersebut tidak akan aktif dan justru bisa mati sia-sia. Anda hanya membuang-buang waktu dan bahan. Berikan pupuk ragi ini saat cuaca cerah dan tanah sudah terasa hangat oleh sinar matahari. Waktu yang paling ideal adalah pada masa awal pertumbuhan setelah tanaman dipindahkan ke kebun, dan sekali lagi saat tanaman mulai memasuki masa berbunga lebat. 2 kali aplikasi dalam satu musim tanam sudah lebih dari cukup untuk memberikan dorongan energi yang luar biasa. Jangan memberikannya terlalu sering, karena ragi yang terlalu banyak dapat menguras kalium dari tanah. Itulah sebabnya, menggunakan ragi harus selalu dikombinasikan dengan pupuk abu kayu yang sudah kita bahas sebelumnya. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Abu kayu menyediakan mineral, sedangkan ragi membantu akar untuk menyerap mineral tersebut dengan lebih cepat dan efisien. Sekarang kita sudah membahas tentang kalium dan perangsang akar. Tapi bagaimana dengan daun dan batangnya? Untuk membuat pabrik makanan yang besar, mentimun membutuhkan nitrogen, terutama di fase awal pertumbuhannya. Inilah saatnya kita membuka rahasia pupuk ketiga kita, yaitu pupuk kandang dari kotoran ayam. Banyak tukang kebun modern yang menghindari kotoran ayam karena baunya dan beralih ke pupuk sintetis. Tapi ketahuilah, kotoran ayam adalah salah satu sumber nitrogen organik tertinggi yang ada di alam. Nitrogen inilah yang bertanggung jawab untuk membuat daun mentimun menjadi lebar dan hijau pekat. Daun yang lebar berfungsi layaknya panel surya yang besar, menangkap lebih banyak sinar matahari untuk diubah menjadi energi. Energi inilah yang nantinya dialirkan untuk membesarkan buah mentimun secara terus-menerus. Sebagai contoh, perhatikan tanaman mentimun yang kerdil dengan daun pucat kekuningan di seluruh bagiannya. Itu pertanda tanaman kelaparan nitrogen. Hanya dengan 1 kali pemberian pupuk kotoran ayam yang diolah dengan benar, tanaman kerdil tersebut bisa memanjang setengah meter hanya dalam waktu 1 minggu. Kecepatannya benar-benar menakjubkan jika diberikan dengan takaran yang pas. Namun, disinilah letak bahayanya. Ada mitos di kalangan petani pemula bahwa semakin segar kotoran hewan, semakin bagus untuk tanaman. Jangan pernah melakukan ini pada kotoran ayam. Kotoran ayam segar sangat panas dan mengandung tingkat amonia yang sangat tinggi. Jika Anda menaruhnya langsung di dekat batang mentimun Anda, saya jamin keesokan harinya tanaman Anda akan layu, hangus terbakar, dan mati. Untuk menggunakannya secara aman, kita harus mengubahnya menjadi emas cair melalui proses fermentasi. Masukkan 1 bagian kotoran ayam kering ke dalam ember, lalu tambahkan 10 bagian air. Tutup ember tersebut dan biarkan berfermentasi selama 1 hingga 2 minggu. Aduk sesekali. Proses ini akan menurunkan kadar panas amonia dan melipat gandakan bakteri baik. Cairan yang dihasilkan akan berwarna gelap pekat dengan aroma yang cukup menyengat. Bau yang menyengat ini sebenarnya adalah tanda bahwa nutrisi di dalamnya sudah terurai dan siap diserap. Anda tidak akan menggunakan cairan pekat ini secara langsung. Proses pencairannya adalah kunci agar tanaman tetap aman dan tumbuh subur tanpa efek samping yang merusak. Bagaimana cara menyajikannya agar pas untuk mentimun kita? Ambil 1 liter dari cairan kotoran ayam hasil fermentasi tadi, lalu campurkan kembali dengan 10 liter air bersih yang baru. Cairan akhir ini harus terlihat seperti teh yang encer, bukan seperti lumpur yang pekat. Berikan sekitar setengah hingga 1 liter larutan encer ini untuk setiap tanaman mentimun Anda. Lakukan ini pada saat tanaman masih dalam fase vegetatif, yaitu sebelum mereka mengeluarkan terlalu banyak bunga. Tujuan kita di sini adalah membangun kerangka tubuh tanaman yang besar dan kuat terlebih dahulu. Jika batangnya kokoh dan daunnya lebat, tanaman akan mampu menopang puluhan buah mentimun yang berat di kemudian hari tanpa patah. Setelah tanaman mulai memproduksi bunga secara massal,
Anda harus segera menghentikan pemberian pupuk nitrogen ini. Mengapa? Karena jika Anda terus memberikan nitrogen tinggi saat fase berbuah, mentimun Anda hanya akan fokus menumbuhkan daun-daun raksasa yang rimbun, tetapi buahnya akan menjadi sedikit dan lambat membesar. Kita harus tahu kapan harus menekan pedal gas untuk daun, dan kapan harus mengerem untuk fokus pada buah. Pernahkah Anda melihat fenomena yang sangat menyedihkan ini di kebun Anda? Tanaman mentimun Anda tumbuh dengan sangat subur. Bunganya bermekaran di mana-mana berwarna kuning cerah, dan Anda sudah membayangkan panen besar. Tetapi beberapa hari kemudian, bunga-bunga kecil itu menguning, layu, dan akhirnya rontok jatuh ke tanah tanpa sempat berubah menjadi buah. Ini adalah mimpi buruk setiap tukang kebun. Untuk mengatasi masalah yang sangat umum ini, kita masuk ke pupuk rahasia keempat kita. Ini adalah bahan kimia alami yang sangat murah, namun khasiatnya luar biasa, yaitu asam borat. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya elemen boron bagi tanaman sayuran buah. Boron memainkan peran yang sangat vital dalam pembentukan serbuk sari dan membantu proses pembuahan agar berjalan dengan sempurna. Mitosnya adalah, jika bunga rontok, itu pasti hanya karena kurang air atau tidak ada lebah. Kenyataannya, meskipun lebah berdengung setiap hari di kebun Anda, jika tanaman kekurangan zat boron, bunga tersebut akan tetap lemah dan gugur sebelum buah sempat membesar. Asam borat adalah penyelamat bunga mentimun Anda. Penggunaan asam borat ini sangat membutuhkan presisi yang tepat. Tanaman hanya membutuhkan jumlah yang sangat kecil, bagaikan sejumput garam dalam masakan. Jika berlebihan, itu justru akan menjadi racun. Cara mengaplikasikannya bukan dengan disiram ke tanah, melainkan melalui penyemprotan langsung ke daun, atau yang biasa disebut dengan pupuk daun. Siapkan setengah sendok teh bubuk asam borat, kira-kira sekitar 2 gram saja. Larutkan bubuk ini terlebih dahulu dalam secangkir air panas, agar benar-benar hancur dan tercampur rata. Setelah larut sempurna, tuangkan cairan tersebut ke dalam alat semprot ukuran 10 liter yang sudah berisi air bersih bersuhu normal. Aduk hingga rata. Sekarang Anda memiliki senjata pamungkas pelindung bunga. Waktu penyemprotan juga sangat krusial. Jangan pernah menyemprot daun mentimun di bawah terik matahari siang, karena tetesan air akan bertindak seperti kaca pembesar yang akan menghanguskan daun. Lakukan penyemprotan ini pada sore hari atau pagi hari yang masih teduh, dan pastikan Anda menyemprot dengan kabut yang sangat halus, secara merata ke seluruh permukaan daun dan bunga. Kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan ritual penyemprotan asam borat ini? Anda harus melakukannya pada saat momen-momen kritis pembentukan bunga. Semprotan pertama harus dilakukan segera setelah tanaman mentimun Anda mulai mengeluarkan kuncup bunga untuk pertama kalinya. Ini akan memberikan sinyal pada tanaman untuk mempertahankan bunga-bunga perdananya. Semprotan kedua dilakukan sekitar 10 hingga 14 hari kemudian, ketika tanaman sedang berada di puncak fase berbunga yang paling lebat. Sebagai contoh nyata, seorang petani yang kebunnya berdampingan dengan saya mengeluh karena separuh dari bunga mentimunnya selalu gugur. Setelah saya menyarankannya untuk menyemprotkan larutan asam borat yang murah ini pada sore hari yang tenang, hasilnya sungguh di luar dugaan. Hampir 90% bunganya berhasil bertahan dan berubah menjadi buah mentimun yang lurus dan padat. Panennya meningkat 2 kali lipat hanya dengan modal setengah sendok teh bubuk ajaib. Ini adalah bukti nyata bahwa rahasia kecil seringkali menghasilkan dampak yang paling masif dalam berkebun. Mari kita melangkah ke rahasia kelima dan terakhir yang akan melengkapi semuanya. Rahasia pupuk kelima kita adalah sesuatu yang bisa Anda buat dari musuh terbesar di kebun Anda sendiri, yaitu gulma liar atau rumput liar. Ini adalah konsep yang luar biasa untuk mengubah sampah yang menyebalkan menjadi pupuk tingkat dewa. Kita menyebutnya teh kompos hijau atau teh gulma berfermentasi. Banyak tukang kebun menghabiskan waktu berjam-jam mencabuti rumput liar, lalu membuangnya atau membakarnya. Itu adalah kesalahan yang sangat merugikan. Rumput liar yang tumbuh subur di tanah sebenarnya menyedot berbagai mineral berharga dari dalam tanah, termasuk zat besi, kalsium,
dan nutrisi mikro lainnya. Alih-alih membuangnya, kita bisa mengekstrak semua nutrisi yang dicuri oleh rumput liar tersebut dan mengembalikannya ke tanaman mentimun kita dalam bentuk cair yang sangat mudah diserap. Mentimun sangat menyukai pupuk organik jenis ini karena sifatnya yang lembut, namun memberikan dorongan energi yang luar biasa stabil. Ini ibarat memberikan minuman herbal yang menyehatkan setiap hari. Mari kita bahas cara membuat ramuan teh gulma hijau yang sangat berkhasiat ini secara mendetail. Untuk membuat teh gulma ini, carilah ember besar berukuran besar atau tong plastik yang ada tutupnya. Kumpulkan semua rumput liar dari kebun Anda, daun-daun hijau segar, atau sisa pangkasan tanaman apapun. Potong-potong kasar agar prosesnya lebih cepat. Isi sekitar setengah dari volume tong Anda dengan dedaunan hijau ini. Setelah itu, penuhi tong tersebut dengan air bersih hingga mendekati bibir tong. Lalu tutup rapat. Letakkan tong ini di tempat yang terkena sinar matahari agar suhunya hangat dan proses fermentasinya berjalan lebih cepat. Anda harus mendiamkannya selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu. Setiap beberapa hari sekali, buka tutupnya dan aduk perlahan dengan tongkat kayu. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Ramuan ini akan mulai mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, seperti rawa busuk. Ada mitos yang mengatakan, jika pupuk berbau busuk, berarti itu berbahaya bagi tanaman. Jangan tertipu. Bau busuk itu adalah indikator sempurna bahwa bakteri pengurai sedang bekerja keras melarutkan protein rumput menjadi asam amino murni yang akan diserap dengan rakus oleh mentimun Anda. Setelah 2 minggu berlalu dan bau menyengatnya mulai sedikit berkurang dan gelembungnya menghilang, teh gulma hijau Anda sudah matang dan siap dipanen. Cairan ini akan berwarna coklat kehijauan pekat. Jangan pernah menyiramkannya langsung ke tanaman. Ambil 1 liter cairan hasil fermentasi saring, lalu campurkan dengan 10 liter air bersih segar. Cairan encer inilah yang menjadi minuman super bagi mentimun. Keistimewaan dari teh gulma ini bukan hanya dari kandungan nutrisinya yang sangat lengkap, melainkan juga dari kekayaan bakteri menguntungkan yang hidup di dalamnya. Saat Anda menyiramkannya ke tanah, bakteri ini akan berkembang biak dan melindungi akar dari serangan patogen jahat di dalam tanah. Ini seperti memberikan probiotik untuk sistem pencernaan manusia. Tanaman mentimun yang rutin disiram teh gulma ini 2 minggu sekali akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang luar biasa kuat. Mereka jarang sekali terserang layu bakteri atau busuk pangkal batang yang sering menghancurkan kebun mentimun dalam semalam. Daunnya akan bertahan hijau lebih lama, memperpanjang masa produktif panen Anda. Rahasia sebenarnya dari panen mentimun tanpa henti, bukanlah dengan mengandalkan hanya satu jenis pupuk keajaiban saja, melainkan dengan merangkai kelima pupuk ini menjadi sebuah jadwal makan yang harmonis. Bayangkan tanaman Anda sebagai manusia. Anda tidak mungkin hanya makan daging setiap hari atau hanya makan buah saja. Anda butuh variasi. Begitu pula dengan mentimun. Pada masa awal pemindahan bibit, Anda berikan teh gulma hijau untuk membangun imunitas dasar. Saat daun mulai muncul lebih banyak, Anda berikan dorongan awal kotoran ayam encer agar pertumbuhannya melesat. Setelah tanaman mulai tinggi, Anda siram dengan larutan ragi pembuat roti untuk memperluas jaringan akar di bawah tanah agar siap menyerap makanan berat. Ketika kuncup bunga pertama yang kuning cerah mulai mengintip, Anda semprot perlahan dengan asam borat di sore hari agar tidak ada satu bunga pun yang gugur secara sia-sia. Dan terakhir, saat buah-buah kecil mulai bermunculan, Anda rutin menyiramnya dengan teh abu kayu setiap 10 hari sekali untuk memompa buah tersebut menjadi besar, padat, dan sangat renyah ketika digigit. Rangkaian ini adalah kunci emasnya. Penting untuk dicatat bahwa rutinitas penyiraman air biasa juga tidak boleh diabaikan, meskipun Anda sudah memberikan semua pupuk super ini. Mentimun terdiri dari hampir 95% air. Jika tanah sampai kering kerontang, semua pupuk yang ada di dalam tanah tidak akan bisa terangkut ke atas. Berikan air secara teratur, idealnya di pagi hari, agar tanah selalu dalam keadaan lembab namun tidak becek menggenang.
Air adalah kendaraan yang mengantarkan semua nutrisi dari abu kayu, kotoran hewan, ragi, dan teh gulma langsung ke sel-sel buah. Contoh visualnya sangat jelas. Bayangkan sebuah kebun di mana sang pemilik menerapkan jadwal kelima pupuk ini secara disiplin. Setiap pagi ketika ia melangkah ke kebun, ia disambut oleh puluhan mentimun besar yang bergelantungan di balik daun-daun lebar yang hijau pekat. Buahnya lurus, tidak ada yang bengkok menyempit di ujungnya. Dan pertumbuhannya begitu cepat, sehingga jika ia tidak memanennya hari ini, besok buah itu sudah terlalu besar. Itulah fenomena panen tanpa henti yang akan Anda alami secara langsung di kebun halaman rumah Anda. Satu hal lagi yang sering diabaikan adalah pemangkasan dan panen yang rajin. Meskipun pupuk Anda sudah sempurna, jika Anda membiarkan buah mentimun tua menggantung terlalu lama di pohon, tanaman akan berhenti memproduksi bunga baru. Tumbuhan memiliki insting alami untuk berkembang biak. Jika mereka merasa biji di dalam buah tua sudah cukup untuk meneruskan generasinya, mereka akan menutup pabrik bunga. Oleh karena itu, petiklah mentimun saat ukurannya masih muda dan segar. Proses memetik ini secara ajaib akan mengirimkan sinyal ke tanaman untuk terus berbunga dan memproduksi lebih banyak lagi untuk menggantikan buah yang hilang. Kombinasikan teknik panen rajin ini dengan asupan nutrisi 5 pupuk tadi secara bergantian. Anda akan menyaksikan sulur mentimun terus merambat naik, mengeluarkan cabang-cabang baru yang penuh dengan bunga betina. Ini adalah siklus produktivitas yang dirancang untuk memberikan keuntungan maksimal dari ruang kebun Anda yang mungkin sangat terbatas. Terapkan metode ini dan lihat perbedaannya dengan mata kepala Anda sendiri musim ini. Sebagai penutup dari bagian utama ini, saya ingin menekankan bahwa metode organik ini tidak hanya aman untuk kesehatan keluarga Anda, tetapi juga sangat ramah bagi struktur tanah dalam jangka panjang. Pupuk kimia buatan pabrik memang memberikan efek instan yang memukau. Namun, penggunaan terus-menerus akan merusak kehidupan cacing tanah dan membuat tanah menjadi keras seperti batu. Sebaliknya, racikan limbah dapur dan kebun kita, seperti abu kayu, ragi, hingga teh gulma hijau busuk, secara perlahan akan membangun kembali ekosistem tanah. Tahun demi tahun, tanah di kebun Anda akan menjadi semakin gembur, gelap, dan kaya akan humus. Ini berarti, pada musim tanam mentimun berikutnya, tugas Anda akan menjadi jauh lebih ringan, karena tanahnya sendiri sudah penuh dengan kehidupan dan nutrisi alami. Anda tidak hanya menjadi seorang petani mentimun yang sukses, tetapi Anda juga menjadi penjaga kelestarian lingkungan tanah di sekitar tempat tinggal Anda. Sebuah kebanggaan yang sangat bernilai harganya. Jadi, siapkan botol semprot Anda, kumpulkan abu sisa pembakaran, rendam rumput liar di sekitar rumah, dan mulai jadwalkan pemberian nutrisi istimewa ini. Berkebun bukanlah tentang mencari jalan pintas dengan bahan kimia mematikan, melainkan tentang memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh tanaman di setiap fase kehidupannya. Jika Anda mengikutinya dengan cermat, kebun mentimun yang rimbun dan berbuah tiada henti tidak lagi menjadi sekadar impian atau gambar indah di majalah pertanian, melainkan menjadi realitas yang menyenangkan setiap kali Anda membuka pintu belakang rumah Anda. Tetangga Anda pasti akan kebingungan dan bertanya-tanya, apa rahasia sihir yang Anda siramkan ke tanaman Anda setiap hari, sehingga buahnya bisa sebanyak itu? Dan Anda hanya perlu tersenyum sambil memanen sekeranjang mentimun lagi di pagi hari yang cerah. Luar biasa, bukan? Siapa sangka bahwa kombinasi dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita, seperti abu sisa pembakaran, ragi roti di dapur, kotoran ayam, sejumput asam borat, dan rendaman rumput liar, bisa menciptakan ledakan panen yang begitu spektakuler. Inilah momen di mana semua kerja keras Anda di kebun akan terbayar lunas berkali-kali lipat. Anda tidak lagi harus melihat bunga yang layu berguguran atau buah yang tumbuh kerdil. Dengan mempraktikkan 5 rahasia pupuk ini secara disiplin dan bertahap, Anda akan mengubah tanaman mentimun biasa menjadi mesin penghasil buah tanpa henti yang akan memenuhi meja makan Anda setiap harinya. Kesimpulannya, kunci keberhasilan adalah memberikan nutrisi spesifik pada waktu yang tepat, yaitu nitrogen di awal,
kalium saat berbuah, dan boron untuk menjaga bunganya tetap menempel. Terima kasih banyak sudah menonton panduan lengkap ini sampai selesai. Jangan biarkan ilmu ini hanya berhenti di sini. Segera terapkan di kebun Anda minggu ini. Jika Anda menyukai video ini dan merasa mendapatkan pengetahuan baru yang berharga, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Berikan like yang besar untuk video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekarang, giliran saya bertanya kepada Anda. Dari kelima jenis pupuk yang kita bahas tadi, bahan mana yang paling ingin Anda coba buat pertama kali di rumah besok pagi? Tuliskan rencana dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca dan membalasnya. Sampai jumpa di video panen melimpah berikutnya.